rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim rahimahullah di nomor 1955. Kata beliau dari Abu Ya'la, Syaddad ibn Aus. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kebaikan di atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka ahsinu al-qitlah, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Hendaklah salah seorang dari kalian mempertajam pisau sembelihannya, dan hendaklah salah seorang dari kalian membuat sembelihannya itu nyaman ketika disembelih. Hadits ini adalah hadits yang beliau sampaikan kepada kita untuk menjelaskan perkara yang disebut dengan nama ihsan, berbuat baik. Itu di awalnya. Adapun di akhirnya itu hanya sekedar contoh. Contoh perbuatan baik itu bahkan sampai ke hewan yang mau kita sembelih. Sampai ke hewan yang mau kita sembelih. Disebutkan di dalam syariat kita, al-ihsan dia banyak maknanya karena banyak penggunaannya. Yang jelas, secara umum al-ihsan itu adalah badlu al-ma'ruf li'ibadillah min qaulin au fi'lin au malin au jahin. Wa huwa diddul isa. Ihsan itu adalah kita menyerahkan seluruh kebaikan yang kita punya, yang kita mampu, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Apakah berupa ucapan, atau perbuatan, atau harta, atau kedudukan. Jadi ini mencakup umum dan lebih banyak. Kebaikan itu bukan hanya sekedar bisa berucap baik. Kebaikan itu bukan sekedar kita berbuat baik. Atau kebaikan itu bukan sekedar kita berbuat baik dengan harta yang kita punya. Tapi kebaikan itu lebih umum. Bisa dengan ucapan. Kan tidak semua orang mampu berbuat baik dengan harta. Iya, dia bisa dengan ucapan. Bisa juga dengan perbuatan. Ada orang tidak mampu berucap. Misalnya dia orang yang bisu, misalnya. Tapi dia bisa berbuat. Bahkan kebaikan itu bisa dengan harta. Bisa dengan kedudukan. Semua orang bisa melakukan yang namanya ihsan. Berarti dia adalah lawan dari isaah, kata para ulama kita. Lawan dari berbuat jelek. Berupa ucapan, atau perbuatan, atau berupa harta, atau bahkan berupa kedudukan. Iya, ini hakikat daripada kebaikan. Dan dalam syariat kita, Masya Allah, kita diwajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wajib kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Disebutkan sangat banyak dalil dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Carilah
dengan sebab apa yang Allah berikan kepadamu itu negeri akhirat. Apapun yang kamu punya, cari negeri akhirat dengannya. Kamu punya ucapan yang diterima, pakai untuk negeri akhirat. Kamu punya perbuatan yang berguna, bermanfaat, lakukan. Kamu punya harta, manfaatkan. Kamu punya kedudukan, manfaatkan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga lupa bagianmu di dunia. Kita selama hidup kita butuh dunia. Tidak ada seorang bilang, yang penting saya berbuat baik, saya tidak butuh dunia. Tidak ada, kita butuh. Kita butuh yang namanya dunia. Makanya Allah katakan, cari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Terus terakhir kata Allah, wa ahsin. Ini perintah. Berbuat baiklah. Kamu mau cari akhirat, kamu mau cari dunia, berbuat baik. Kedua sebelumnya. Cari dunia. Sebelumnya cari akhirat. Jangan lupa dunia. Tapi setelah itu, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah menciptakanmu dengan sesempurna mungkin. Iya. Allah telah menjagamu di dalam perut ibumu 9 bulan. Tidak ada orang lain yang bisa menjagamu di situ. Keluar ke bumi. Allah utus kepada setiap kita yang keluar. Itu hafadzah. Penjaga dari malaikat. Orang tua kita menjaga kita. Tapi kan tidak selamanya dia akan selalu melihat dan mengawasi kita. Tapi ada yang selalu menjaga kita. Malaikat penjaga memang ada ditugaskan. Ini kan Allah berbuat baik pada kita. Allah apalagi telah memberikan kepada kita seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan berupa nikmat, semua itu dari Allah. Tidak ada seorang pun dari kita bilang, ini warisan bapak aku. Oh, itu kekafiran. Ini warisan nenek moyangku. Itu kekafiran. Korun kan begitu dia. Ketika ditagih zakatnya oleh pengikutnya Nabi Musa, dia bilang ini adalah saya wariskan dari bapak-bapak saya. Oh, itu kekafiran. Allah tenggelamkan dia di bumi. Tidak boleh begitu. Semua yang kita punya itu pemberian Allah. Apapun itu. Dan kalau kita menghitungnya, tidak mungkin bisa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi nggak usah kita hitung-hitung. Karena kita tidak akan mampu. Tidak bisa kita hitung satu-satu. Berapa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah cuma katakan, wa ahsin, berbuat baik saja kamu. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Itu saja. Balas kebaikan itu dengan melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Balas kebaikannya. Ini sesama manusia saja kita balas. Ada orang kasih hadiah kita, kasih hadiah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fa'illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Jika kalian tidak mampu, tidak mendapatkan apa yang kalian bisa balaskan orang berbuat baik kepada kalian, doakan. Ini sesama kita. Allah kebaikannya kepada kita tidak ada batasannya. Dari kita dalam perut sampai kita meninggalkan dunia ini tidak pernah putus kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di sini adalah kita diwajibkan untuk berbuat baik saja. Sebagaimana
Allah berbuat baik kepada kita semuanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik juga. Di ayat yang lain kata Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu berbuat adil dan berbuat baik. Ini di Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbuat adil. Ini hadis yang sangat penting berarti. Hadis pilihan yang sangat bagus sekali. Karena ini adalah kita ditetapkan dan dikatakan oleh Nabi untuk kita, innallaha kataba. Kataba bermakna, kata para ulama, bermakna wajib. Allah mewajibkan. Seperti puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kataba kutiba itu bermakna diwajibkan. Di sini makna hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kepada segala sesuatu. Ini Masya Allah. Kita diwajibkan seperti itu. Wajib bagi kita untuk berbuat baik dalam penghambaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ya kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kita beribadah kepada Allah dengan melakukannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya ihsan dalam beribadah. Kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Itu namanya berbuat baik di dalam beribadah. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam meninggalkan larangan. Bukan hanya perintah, dalam meninggalkan larangan. Ada larangan dari Allah, kita tinggalkan. Ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tinggalkan. Kalau kita seperti itu, maka kita telah berbuat baik. Maka kita telah berbuat baik dengan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Karena dengan itu kita berbuat baik kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dia larang, tinggalkan. Kenapa? Karena itu juga berbuat baik. Ya, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya. Kita misalnya sholat. Harus ikhlas kepada Allah dan sesuai yang Nabi ajarkan. Kalau tidak, maka kita tidak berbuat baik. Walaupun kita mau kebaikan. Tidak samar bagi kita kisah yang berada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, dakhala al-masjidah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah fadakhala rajulun fasalla. Bahwa Nabi SAW pernah masuk masjid. Terus ada juga seorang masuk, dia sholat. Tsumma ja'a fasallama ala Rasulillah. Kemudian setelah itu, setelah sholat itu orang, dia datang kepada Rasulullah SAW, fasallama ala Rasulillah. Dia salam kepada Rasulullah. Setelah sholat, dia datang kepada Rasulullah, salam. Ketika dia datang, farudda Rasulullah SAW, assalam. Nabi menjawab salamnya. Dia jawab, dia salam, assalamualaikum. Rasul jawab. Tapi setelah itu kata Nabi kepadanya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dulu kamu. Solat. Kamu belum solat. Orang itu ulang lagi. Setelah solat, dia datang kepada Nabi. Masih juga bilang begitu. Padahal dia ikhlas, sudah ikhlas. Solat karena Allah. Tapi Nabi tetap kembalikan. Kedua kali. Setelah 2 kali, Nabi tetap bilang, kembali, solat, kamu belum solat. Sudah lakukan 3 kali. Dia katakan kepada Rasulullah SAW,
walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Engkau adalah betul-betul utusan Allah. Ma uhsinu ghairu hada. Saya tidak bisa lagi ihsan selain ini. Maksudnya, saya tidak bisa lagi berbuat ihsan dalam sholatku seperti yang saya lakukan ini. Sudah 3 kali ini saya ulang. Alimni, ajarkan saya sholat. Maka Nabi ajarkan sholat mulai dari berwudu, berdiri, hadap kiblat, takbir, baca, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud. Nabi ajarkan 1 rakaat. Kemudian Nabi bilang di akhir, lakukanlah sholat seperti yang saya bilang. Jadi niat tidak cukup. Makanya orang ini bilang, ajarkan saya berbuat baik yang bisa dianggap kebaikan. Maka Nabi mengajarkan kepadanya sholat. Mengajarkan kepadanya sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, menantu dari Rasulullah, khalifah yang ketiga. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullah. Masya Allah. Syaratnya ihsan. Kata Utsman ibn Affan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun hadir waktu sholat 5 waktu, kemudian dia ihsan dalam berwudu. Syaratnya, dia berwudu dengan ihsan. Ihsan itu ikhlas sesuai sunnah. Iya, dia berwudu dengan ihsan. Terus, dia khusyuk, dia ruku dengan ihsan. Kalau dia lakukan semua itu dengan ihsan, illa kanat kaffaratun lima qablaha minadh dhunub. Kecuali pasti sholatnya itu adalah menjadi penggugur untuknya dari seluruh dosa, kecuali dosa besar. Nabi bilang, karena dosa besar perlu kita bertobat. Perlu kita bertobat. Dosa zina, mencuri, itu dosa besar. Yang ada ciri dosa besar itu kalau ada hukumannya yang disebutkan dalam syariat. Misalnya mencuri potong tangan, berzina dirajam. Itu kalau ada hukuman seperti itu, berarti dosa besar. Dosa besar. Atau diancam dengan neraka, berarti dosa besar. Kalau dosa besar, tidak digugurkan oleh sholat. Dosa besar digugurkan oleh taubat. Digugurkan oleh taubat. Tapi sekarang kata Nabi, siapa yang ihsan dalam berwudu, siapa yang ihsan dalam sholat, ruku, sujud, khusyuknya, maka itu akan menjadi penggugur dari seluruh dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika ad-dahra kullah. Dan itu sepanjang tahun. Jadi selama kita sholat dengan ihsan, kita wudu sebagaimana yang Nabi ajarkan, kita sholat sebagaimana yang kita lihat Nabi sholat. Kalau kita lakukan itu, dosa kita dihapus semuanya. Ini keutamaan ihsan. Makanya di ihsan ini adalah hal yang sangat dituntut dalam segala sesuatu. Ini dalam ibadah. Ini dalam ibadah. Demikian pula dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam segala sesuatu. Kita dituntut untuk berucap dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik. Iya, kita dituntut untuk beramal, berbuat dengan perbuatan yang baik. Ya, dengan perbuatan yang baik. Sesama kita muslim, bahkan sesama ahlul kitab. Selain muslim pun, kita berucap dengan ucapan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah, ajaklah orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah,
Hikmah itu kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kapan kita marah, kapan kita tidak marah, kapan kita bilang ini boleh, kapan kita bilang ini tidak boleh. Ajak orang dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jangan kita menasihati orang membuat orang lari dari kita. Kata Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, tatkala diutus ke Yaman, basyiru wala tunafir. Kalian beri kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Jangan membuat orang lain lari. Artinya, kalian lakukan dan anjurkan kebaikan, larang dari keburukan, tapi jangan juga membuat orang lain lari dari yang kalian nasihatkan. Makanya, berikan nasihat yang baik. Wajadiluhum billatihi ahsan. Kalau memang perlu, debati mereka dengan baik. Kan kadang, ya, sebagian tempat, sebagian waktu, kadang ada ketika menyampaikan kebaikan, kadang ada sanggahan. Maka debati dengan baik. Debati dengan baik. Ini secara umum. Ahlul kitab, kata Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu debati ahlul kitab kecuali dengan ihsan. Ini ahlul kitab, orang kafir saja, apalagi kita saudara kita muslim. Saudara kita muslim. Kalau memang ada kesalahannya, sampaikan dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah, hidayah dari Allah. Kalau tidak diterima, kita tidak bisa memberi hidayah orang, ya, untuk kebaikan. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Ini berupa ucapan. Demikian pula berupa amalan. Tidak samar bagi kita. Firman Allah sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna basir. Lakukan amalan baik. Lakukan amalan baik. Sungguh saya melihat apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, Allah yang di atas langit melihat kita, menyaksikan kita. Semua yang kita lakukan. Kelihatan di teman kita atau tidak kelihatan, itu Allah melihat semuanya. Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Dan dalil Quran anjuran untuk berbuat baik, beramal baik sangat banyak sekali tentunya. Sangat banyak sekali tentunya. Kita diantaranya boleh baca surat Wal Asri. Kita akan mendapatkan di situ. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Surat yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, seandainya tidak diturunkan Al-Quran selain surat Wal Asri, kan ada 114 surat dalam Al-Quran. Kalau seandainya surat Wal Asri saja diturunkan, cukup bagi kita hidup. Di antaranya di dalamnya adalah ada anjuran untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Bisa kita baca surat itu untuk menambah pengetahuan kita tentang hal tersebut. Intinya adalah, ya, ihsan ini dituntut dalam segala sesuatu. Ini yang bisa kita singgung. Ya, masih ada, ya, bisa kita berbuat baik dengan harta, dengan kedudukan, itu tidak perlu disinggung karena sudah jelas. Sudah jelas bagi kita semua tentunya. Bahkan di hadis ini, kalau kita menyembelih hewan, kita dituntut untuk berbuat baik dalam menyembelihnya. Ini bersama hewan. Apalagi tentunya bersama manusia, ya, sama orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga, keluarga, dan segala yang ada di sekitar kita. Tentunya sekali lagi kita diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya. Berdasarkan awal hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah wajibkan untuk kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Itu yang kita singgung dulu di malam hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang.
Kita lihat sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya Ustadz bermain game skater? Game apa itu? Dengan alasan sedekah sesama teman. Dan orang tersebut sudah sering ikut taklim. Game apa itu? Saya enggak tahu memang ke masalah game-game begini. Game apa itu? Ya, satu. Siapa yang mau? Apa? Judi? Apa namanya? Main? Apa itu? Apa itu slot? Ya kalau judi, jelaskan. Judi itu haram. Dalil Quran, dalil sunnah, dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Imam 4 semuanya menukil kesepakatan haramnya judi. Kalau dibilang namanya judi, haram. Walaupun dalilnya mau sedekah. Ingat, kita mungkin tidak sadar. Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Jadi niat sedekah tapi dari yang tidak baik. Tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Karena Allah maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik saja. Tidak menerima yang tidak baik Allah. Jadi bukan maksud kita yang dilihat. Tapi apakah pandangan syariat ini baik atau tidak? Itu yang harus kita lihat selalu. Jangan sampai kita hanya capek, ya, letih, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Karena kebaikan itu bukan yang kita anggap baik. Kebaikan itu adalah apa yang syariat anggap baik. Jadi harus beda. Yang harus kita tahu adalah seperti itu. Kebaikan bukan yang kita anggap baik. Tapi kebaikan adalah yang syariat anggap baik. Harus seperti itu yang kita pahami. Wallahu a'lam. Sini ada katanya, mengenai hadis yang dibahas tadi, terkadang sebagian dari kita merasa sulit saat kebaikan kita dimanfaatkan oleh teman kita atau bahkan keluarga atau orang terdekat kita. Dari ini senantiasa membaca hadis tentang keutamaan berbuat ihsan kepada seorang muslim atau muslimah. Namun hati terkadang sakit saat dimanfaatkan atas kebaikan yang diberikan. Tidak masalah. Jadi terpenting adalah kita berbuat baik. Orang memanfaatkannya atau tidak, itu urusannya di atas. Dan jangan berjelek sangka sama teman. Dan sampai kita berbuat baik, kayaknya saya dimanfaatkan. Enggak usah. Mau dimanfaatkan atau tidak, yang jelas pahala kita sudah sampai kepada Allah. Kita cari pahala, bukan cari pujian teman, bukan. Kita cari pahala. Enggak usah pedulikan ucapan orang lain. Enggak usah kita pedulikan ucapan orang lain. Karena ridallahi itu tudrak. Wa ridon nas la tudrak. Ridhonya Allah itu bisa kita dapat, tapi ridhonya orang tidak bisa kita dapat. Artinya, dia kadang orang kita berbuat baik kepadanya, belum tentu dia ridho. Ada orang kita berbuat baik padanya, tapi kadang dia tidak menganggap perbuatan baik kita. Bahkan kita dimanfaatkan saja. Tapi itu urusannya di atas. Iya, yang mencatat itu. Urusan kita sekarang adalah hanya kita berbuat baik. Mau orang anggap itu baik atau tidak, itu masalah lain. Masalah lain. Makanya Allah bilang tadi, wa ahsin. Berbuat baik saja. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Itu saja. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat baik. Tanpa melihat orang lain. Yang berbuat baik, itu yang dicintai. Jadi itu saja yang kita perhatikan. Dalam hal tersebut, tidak usah pikirkan orang. Apakah boleh mengistighfarkan orang yang sudah meninggal? Mengistighfarkan maksudnya adalah tambahan alif sin dan tak. Istighfar. Artinya meminta ampunkan.
untuk orang yang telah meninggal? Boleh. Apa doa kita saat solati orang meninggal? Kan kita doa kita, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihu anhu, wa wasi' madakhalahu. Itu semua kan kita mintakan ampun untuknya. Juga Nabi SAW katakan, setelah seorang dikubur, istaghfiru li akhikum, fa innahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Dia sekarang lagi diuji. Setelah dikubur kan diuji dalam kubur. Artinya kalau kita tanya, hukum mengistighfarkan orang yang sudah meninggal, boleh. Boleh kita doakan. Yang penting orang itu muslim. Yang dilarang itu adalah kita mengistighfarkan orang kafir. Nabi saat meninggal, pamannya yang beliau sangat cintai, karena dialah yang membela beliau saat berdakwah, Abu Thalib. Beliau berjanji kepada Allah, saya akan beristighfar, memintakan ampun untukmu. Allah tegur. Allah menegurnya. Allah salahkan nabinya. Ia tidak boleh istighfar kalau orang meninggal di atas kekafiran. Tapi selama orang meninggal di atas Islam, kita istighfarkan. Kita mohonkan ampun untuknya. Boleh. Dan itu dianjurkan. Itulah kebaikan kita untuk orang yang telah meninggal. Jika utang puasa wanita sudah lebih 2 tahun, apakah dikodok atau bayar fidyah? Ini utang puasa karena apa? Perlu ditahu. Iya. Kalau utang puasa karena haid nifas, kodok. Tidak ada jalan fidyah. Kalau haid nifas. Demikian pula karena safar. Itu tidak ada jalan fidyah. Jalannya cuma kodok. Kalau haid nifas. Kalau karena menyusui atau hamil, ini baru ada jalan fidyah. Nah, kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh penanya. Ya, kalau memang karena haid atau nifas, atau karena safar, atau karena sakit. Saya tambah lagi satu, karena sakit. Maka tidak ada jalan lain kecuali kodok. Kecuali sakit, khusus sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, fidyah. Ini sakit, dokter bilang tidak sembuh ini. Maka fidyah. Ya, tidak wajib kodok. Ya, kalau sakitnya diharapkan kesembuhan, dia sudah sembuh sekarang, wajib kodok. Demikian pula haid, demikian pula nifas, demikian pula safar. Adapun kalau hamil atau menyusui, iya, boleh dia kodok kalau sudah bertumpuk banyak dan dia tidak mampu untuk kodok. Boleh dia fidyah. Boleh dia fidyah, wallahu a'lam. Terkait rezeki harta, akidah kita bahwa rezeki itu sudah diatur, tertakar dan tidak akan tertukar. Masya Allah. Sebagai manusia yang doib ini Ustaz. Tahu doib ya? Ini Masya Allah, ini istilah-istilah bahasa Arab. Iya. Sebagai manusia yang doib ini Ustaz. Kadangkala kami khawatir dengan rezeki esok hari. Sehingga biasa terucap bagaimana mi besok. Ada jika. Iya. Bagaimana Ustaz dengan perkataan atau perasaan seperti itu? Apakah kita masuk di dosa besar atau dapat merusak akidah kami? Ya tidak. Cuman kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Ya manusia biasa seperti itu. Syaitan akan selalu membuat kita takut miskin. Iya, syaitan seperti itu. Itu kegiatan, salah satu tuh kegiatannya dia. Dia itu memberikan kita angan-angan yang tinggi. Kalau kita bermudahan, kita diberikan kemudahan, maka dia akan memberikan angan-angan yang tinggi. Kalau kita dimudahkan rezeki. Tapi kalau kita tidak dimudahkan, maka dia akan memberikan kita rasa takut. Was-was. Ada jika besok. Itu dia. Itu syaitan. Iya, itu was-was. Iya. Hal itu kalau muncul, kita tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa dengannya. Hanya saja kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Salah orang mengkhawatirkan rezeki yang telah ditulis untuknya sebelum dia lahir. Iya. Tugas kita adalah seperti yang Nabi anjurkan. I'malu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerja saja. Lakukan sebab. Semuanya akan dimudahkan sesuai takdirnya. Tidak boleh juga duduk, tapi keluar dari rumah. Lakukan sebab.
maka setelah itu kita bersandar kepada Allah, dapat atau tidaknya. Itu saja. Tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita khawatir. Itu wallahu a'lam. Apakah sama nilai pahalanya kita lakukan sholat sunnah tahajud di sepertiga malam sebelum masuk adzan subuh? Dengan apa ini? Kan apakah sama nilai pahalanya kita lakukan sholat tahajud di sepertiga malam sampai sebelum masuk adzan subuh? Dengan apa perbandingannya? Sama dengan apa? Siapa yang punya ini? Mengaku dulu. Siapa tahu ada yang punya. Karena ini tidak ada pembandingnya. Siapa? Ya? Kita. Oh baik Pak. Alhamdulillah kita mengaku cepat. Hampir saya bilang saya kasih hadiah. Tapi tidak jadi karena terlalu cepat. Alhamdulillah. Itu sudah ditulis Pak. Sebelum kita lahir. Baik. Silakan Pak. Apa maksudnya ini sama dengan apa? Sebelum subuh itu Pak, itu sudah sepertiga malam terakhir. Jadi sebelum sepertiga malam terakhir itu adalah kita hitungnya dari belakang. Dari belakang. Masuk adzan subuh jam berapa? Masuk maghrib berapa? Jadi malam itu dihitung dari adzan maghrib dan adzan subuh. Berapa jam antaranya ini kita hitung. Kita bagi 3. Sepertiga terakhir itulah sebelum subuh Pak. Sepertiga terakhir. Sepertiga pertama itulah dari maghrib sampai isya. Itu sepertiga Pak. Jadi ini waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Karena ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya, seperti itu Pak. Atau ada masalah lain yang kita inginkan dari pertanyaan ini? Tidak ada aja Pak. Alhamdulillah. Habis waktu? Belum? Oh, belum. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ini. Silakan, Mbak. Silakan. Ya. Siapakah orang yang paling baik? Masya Allah. Pertanyaan terbesar sekali begitu. Masya Allah. Iya. Siapakah orang yang paling baik? Siapakah orang paling baik? Pertanyaan itu dijawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh kami ciptakan kalian, wahai manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ada suku-suku, ada kelompok-kelompok. Tapi yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu juga. Tidak ada lagi orang paling baik melebihi orang yang paling bertakwa. Jadi makin bertakwa seorang, dialah yang paling baik. Makanya Nabi adalah orang yang paling baik. Bahkan lebih baik daripada angin yang bertiup, yang berhembus. Nabi, kenapa? Karena beliau yang paling bertakwa. Seperti itu juga. Jadi orang paling baik, orang yang paling bertakwa. Seperti itu. Ada lagi? Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tinggalkan waktu itu karena sengaja, malas, atau karena ada udzur. Baik. Itu perlu Pak, karena jawaban nanti dibangun di situ. Kalau kita tinggalkan karena malas, sengaja, waktu itu tidak kenal kebaikan, maka yang wajib tobat Pak. Tidak wajib kodok. Yang wajib tobat. Dan tobat itu kata Nabi menghapus seluruh sebelumnya. Seluruh sebelumnya. Itu kalau kita tinggalkan karena itu. Tapi kalau tinggalkan karena alasan ada udzur, maka wajib kita kodok. Itu cara mengetahuinya saya kodok atau tidak. Itu ketentuannya wallahualam.
Masih ada, Pak? Ah, silakan depan. Hmm. Baik. Hmm? Nah, gini. Ihsan dalam sholat, itu ihsan khusus. Ihsan dalam sedekah, ihsan khusus. Ini bagian semua dari ihsan. Semua, kan tadi, segala sesuatu kan kita harus apa? Ihsan. Segala sesuatu. Ah, rinciannya, sholat, puasa, zakat, haji. Semua. Bersyahadat. Ihsan dalam bersyahadat. Kita ihsan dalam rukun iman. Kita ihsan dalam segala sesuatu. Allah berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu namanya ihsan. Katakan solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah Rabb alam semesta. Itu maksudnya ihsan, Pak. Iya, cuman bentuknya itu ada khusus, ada umum. Sudah, Pak? Masih waktu? Cukup? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.